4, 3, 2, 1, Jos. Selamat datang lagi di podcast with Jaan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang mengerti di bidang minuman lah. Setidaknya dia akan membawa sesuatu yang beda hari ini dari hari yang kemarin. Selamat datang Tere, apa kabar? Baik bro, Baik apa ya, kabar? kabar baik. Kita lepas dulu maskernya, Ya, siap. biar lebih enak kita ngobrol. Oke guys, kembali lagi nih. Jadi daripada ngobrol yang gak enak, kita lepas masker. Tere, apa kabar Tere? Baik, apa kabar Al? Kabar baik lah, selalu baik. Gimana hari-hari ini? Ya surviving ya, lagi covid gini. Lagi COVID ya? Tapi rata-rata gimana penjualan untuk alkohol sendiri? Surprisingly kita masih oke. Ya. Masih banyak yang ternyata demen minum juga. Pastilah. Jadi teman-teman yang di sana, please beli minuman gue. Iya. Lo sendiri bawa apa sih nih? Dari mana nih? Dari mana nih? Kita dari distributor PMP. PMP itu apa PMP? Pelita Maju Perkasa. Pelita Maju Perkasa. Jadi guys, kalau kalian mau beli minuman ke PMP. Iya. Ini Tere nanti ada Instagramnya di sini nih. Ada Instagramnya Ada, Tere, tenang. langsung aja. Follow Instagramnya dia ya. Ya, ada Instagramnya kita juga kok. Nah ini ada lu beberapa bawa barang kan, punya lu Iya, sendiri nih. iya, Ini sebutin dong satu-satu apa aja barangnya nih. Kita punya ada Espolon, ini tequila. Tequila, Single maltnya kita ada Balvenie, ada Balvenie, Glenfiddich. Glenfiddich. Untuk bourbon kita ada Walter Key. Yes. Untuk blended maltnya kita ada Monkey Shoulder sama Hendrix Gin kalau Hendrix misalnya Gin lo ya. tahu. Wah, Hendrix Gin mah tahu sih. Cuman jarang minum. Oh jarang minum ya? Cuman ya itu guys, namanya minuman itu kita semuanya harus kita coba. Mana yang terbaik itu yang kita akan jadi favorit kita. Nah sekarang yang Terry bawa ini yang rata-rata sih favorit orang yang ada di dunia malam rata-rata. Ya seperti ya ini tadi Hendrik itu favorit banget guys. Nah nanti kita bahas ya beberapa minuman aja nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak bahaya kita nggak selesai nanti ya guys ya. Oke. Jadi gini, Tere, terima kasih banget udah datang ke podcast with Jaan. Kita baru yang kedua ini, season kedua untuk podcast ini. Kita kedatangan bidadari cantik, guys. Ya guys, ini orangnya cantik banget, aslinya cantik banget. Nanti apalagi setelah diupload, kalian harus nonton ya. Waduh, oke. Kita bahas yang apa ya nih? Nah, gue sih pengennya Monkey Shoulder nih, Monkey Shoulder ya. Iya, Monkey Shoulder ini dari negara mana sih, Tere? dari Scotland. Scotland ya? Iya, jadi Monkey Shoulder itu dia gabungan dari 3 single malt. Yes. Dia datangnya dari brand William Grant and Sons. Jadi dia ada campuran Glenfiddich Yes. sama Balvenie juga dicampurin jadi satu. Ada resep rahasia jadilah Monkey Oh Shoulder. jadi dua minuman ini dicampur jadi satu ini, tapi Ya. ada lagi resep yang lain Ya, resepnya. Oh, jadi oke. maltnya yang dibikin di Balvenie dan di Glenfiddich dicampurin jadi satu jadilah si Monkey Shoulder. Oke, ini tahun berapa sih dia keluarnya? Waduh bro, kalau itu gue lupa. Gue boleh. Yang jelas minumannya udah ada gitu ya. Minumannya udah ada ya kita Tapi udah. ini salah satu favorit minuman gak sih untuk di dunia malam? Saat ini yes, kita Saat ini yes ya. lagi naik daun banget. Orang-orang lagi nyari karena emang banyak peminum apa namanya ya, whisky yang suka dicampur kan. Yes. Nah Monkey Shoulder ini salah satu juaranya dia adalah dia bisa di blend pakai apa Bisa aja. di blend pakai apa aja ya. Gitu. Tapi yang paling cocok dicampurnya pakai apa nih? Biasa kan orang tuh biasanya ada yang kayak orang tuh minum pakai air putih aja, ada pakai soft drink. Itu paling enak pakai campuran apa? Kalau untuk Monkey Shoulder sendiri kita lebih rekomennya ke ginger ale. Ginger ale. Ya. Ginger ale itu ya pokoknya jangan sebut brand lah, pokoknya ginger ale aja. Pokoknya ginger ale aja. Banyak ginger ale cari-cari sendiri aja. Di sana-sana banyak. Banyak supermarket banyak. Supermarket banyak ya. Ini termasuk kemasan baru atau memang Yang ini- dari awal seperti ini? Enggak, ini termasuk kemasan baru masuk di tahun 2020. 2020. Di Indonesia ya. Yes. Sebelumnya dia tutupnya warna putih, sekarang warna hitam. Oh iya segelnya nih ya. Iya, segelnya itu tapi liquidnya rasanya masih sama. Rasanya masih sama. Cuma packagingnya doang yang berbeda. Yes. Nah pasti orang tuh akan bertanya-tanya kenapa ada lambang mangkinya 3? Nah ini pasti orang tuh nggak ada yang tahu mangki tuh kenapa harus 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Nah ini kenapa harus 3? Filosofinya apa gitu? Filosofinya adalah jadi yang si malt masternya. Yes. Pada saat bikin Monkey Shoulder pas lagi di gudangnya ini tuh di pabriknya mereka habis kayak ngambilin maltnya gitu capek pundaknya
Jadi kayak lu lagi nyangkul Iya, maltnya iya. gitu, bertiga capek, pegel-pegel. Terus mereka pijit-pijitan pas di bawah situ. Pas lagi ngelihat view-nya keluar, itu di luar ada monkey gitu. Iya. Ada monyet. Oke. Jadilah mereka ngambil lah si filosofi si monkey shoulder ini karena si monkey ini, monyet-monyet ini tuh saling bekerja sama, gitu. saling membantu untuk tujuan yang baik. Jadi filosofinya ke situ larinya ya. Yes. Mantap juga nih. Nanti deh, kapan-kapan kita coba monkey shoulder. Nah sekarang gue sih pengen, ini kita bahas nih. Glenfiddich ini kan banyak varian nih. Nah yang gue tahu sih cuma ada varian Glenfiddich 12, 15 sama 18. Itu ada varian yang lain nggak? Ada, jadi untuk agingnya dia sampai ke 30 ada. 30? Glenfiddich 30 dia ada. Terus yang varian-varian yang lainnya kayak apa ya, contohnya tuh kayak Project XX itu ada. Iya. Project XX itu ada dari 20 brand ambassador di satu dunia. Mereka jadi satu, mereka tukar pikiran, mereka bikin resep yang baru untuk Glenfiddich. Iya. Dan itulah 20 orang itulah yang come up with the idea untuk bikin si Glenfiddich Project XX itu. Gitu. Ada beberapa lagi yang lain, cuman agak lupa sih. Tapi ada beberapa yang lain. Iya. Nah ini Glenfiddich ini satu perusahaan sama Monkey? Yes. Satu perusahaan ya? Yes. Satu perusahaan. Jadi Glenfiddich, Balvenie, Hendrix sama Monkey Shoulder mereka satu perusahaan yang namanya William Grant & Sons. William Grant & Sons. Ya. Gitu. Ini unik banget nih botolnya. Unik banget. Yang Glenfiddich juga kemasan baru nih. Kemasan baru. Oke, kemasan baru. Kemasan baru lebih apa ya? Lebih muda, lebih nggak kelihatan kayak serius banget kayak single malt yang lain. Jadi dicocok banget buat kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, dia ini kan pasti ada proses segala macam nih. Prosesnya itu dalamnya ini isinya apa aja nih? Ingredient dalamnya bukan ingredient apa maksudnya? Apa ya? Pokoknya kayak yang tadi tuh dari bahan-bahannya apa aja. Kalau Glenfiddich sih bahannya kebanyakan malt sama air. Ada airnya juga. Harus ada airnya. Nah, campuran yang cocok buat dia apa? Glenfiddich, to be honest, tergantung sama karakter kita suka minum single malt seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak gue sendiri, gue demennya cuman on the rocks saja. On the rock aja ya, pakai es paling ya. Iya, pakai es aja gitu. Tapi kalau orang lain mungkin mau campurin, ya that's their choice. Tapi kita lebih menyarankan pakai sedikit air atau sedikit es. Gitu. Oke. Nih guys, ini Glenfiddich harus kalian coba. Beneran enak. Gue pernah minum ini dan gue favorit. Jujur, gue enak banget. Senang banget gue ada Glenfiddich-nya ini. Tapi yang 15 belum coba. Nanti kita coba. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini apa nih? Ini Walter Key. Ya, kalau Walter Key itu dia bourbon. Bourbon ya? Jadi dia emang datangnya dari Amerika. Dari Amerika. Ya, bourbon. Kalau ada yang suka bourbon, Walter Key 101 very smooth. Ya. Ini gambarnya aja oke. Orang kan biasa kan orang Indonesia itu lebih memilih gambar sama jenis botol unik. Kalau habis minum botolnya disimpan, nggak tahu buat apaan. Iya, buat vas bunga bisa. Vas bunga bisa ya, unik. Nah, Balvenie ini sini nggak usah ini ya, Balvenie aja nih. Balvenie. Ini sama, ini kan bertiga nih kakak adik. Nah, yang mana duluan mereka lahir? Glenfiddich duluan, abis itu Balvenie? Baru Balvenie, baru Monkey Shoulder. Baru ini. Ya, gitu. Jadi kalau Balvenie kita dia karena handcrafted ya. Jadi dia small batch. Lebih unik lagi rasanya, lebih enak lagi maltnya dibandingkan Glenfiddich. Cuman lebih halus nggak sih dia? Lebih halus banget ya. Karena dia terhitungnya kayak lebih kayak ke premium single malt gitu. Premium single malt. Ya. Dan itu aku lihat nih tahunnya dari 1892 ya. Yes. Kalau Glenfiddich kan 1886. 1886. Betul. Iya. Gitu. Jadi emang yang ini maltnya agak sedikit berbeda dengan Glenfiddich. Iya. Makanya dia lebih premium rasanya karena maltnya sendiri dia nggak ngambil dari mana-mana, dia cuma ngambil dari satu tempat doang. Dari satu tempat doang. Iya. Mantap ya. Nih kalau tequila apa nih? Espolon. Ya, wah, ini kayaknya gue baru denger nih ada Espolon ini. Guys, siapa yang pernah minum nanti komen di bawah. Pernah minum rasanya apa kasih tahu saya. Nanti saya minta sama mereka.
Kalau es polong juga malu-maluin aja minta. Enak bro. Enak ya? Iya, ini salah satu favorit tequila sekarang ya di sekarang, Indonesia. Di Indonesia gitu. ya? Iya, karena packagingnya juga lucu ya kan. Iya ya, gambar-gambarnya juga unik sih gambarnya dia. Dan dia 100% blue agave. 100% blue agave? Yes, harganya juga mantap. Wah guys, 100% blue agave. Jadi kalau kalian tahu blue agave ya itu. Tapi kalau nggak tahu cari di Google. Cari di Google. Cari di Google itu pasti ada. Apalagi Wikipedia. Pasti ada ini sejarah minuman di Wikipedia. Ya? Ada. Semuanya ada. Udah gue lihat kok tadi. Tapi kalian ada bawa minuman yang lain juga ya? Ada, kita ada wine juga. Ada wine juga. Ada yang lain-lain juga, vodka juga kita ada. Vodka ada. Ya, tapi untuk PMP sendiri ada Instagram ya nggak? Siapa tahu ada teman-teman yang di rumah pengen share pengen cari tuh Instagramnya apa? Ada dong, PMP Bali. PMP Bali nanti Instagram. Di Instagramnya di bawah, yes. PMP Bali. Itu nggak tahu adminnya tapi bukan Tere. Tere itu bukan admin. Gue adminnya. Oh, gue adminnya. Tere adminnya ternyata. Hati-hati, kita nggak boleh share nomor ponsel, kita nggak boleh share. Cuman share ya Instagram aja. Yang terakhir nih, spektakuler. Gimana? Luar biasa. Hendrik Gin. Wah, gila nih Tere. Ini minuman yang benar-benar luar biasa spektakuler. Gua semalaman itu belajar tentang Hendrik loh. Ternyata Hendrik ini 2003 kalau nggak salah gin terenak di dunia. Iya. Ya. Masuk benar-benar dia gin terenak di dunia. Ya, dan dia butuh 10 tahun untuk si master distillernya bikin apa ya, resepnya lah ya. Formulanya untuk jadi Hendrix Gin. Bahan dasarnya ini kalau nggak salah gue baca kemarin itu dari bunga apa ya? Bunga mawar kalau nggak salah. Mawar yang jelas sama timun. Ya. Nah guys, pasti kalian penasaran kan? Nah ini kita udah punya minumannya nih. Oh iya udah. Tere kita minum dulu Tere ya kan. Nah cheers dulu. Cheers. Minum guys. Enak loh ini. Beneran Hendrik. No kaleng-kaleng. Bukan air biasa ya bro. Aduh guys. Gila loh rasanya. Buruan. Minum Hendrik. Ya. Bukan Hendrik pemain bola. Ini Hendrik Gin. Ya. Yes. Ini benar-benar luar biasa. Ini dari negara mana sih? Scotland juga. Scotland juga ya? Yeah. Scotland juga. Terus kira-kira nih, kalau yang tepat itu, kita nih kira-kira tepat gak sih minum gin Hendrik pakai cucumber? Iya, jadi memang Hendrix itu setelah proses berapa banyak, pas sebelum bottling mereka di-infuse. Di-infuse lagi? Di-infuse pakai rose sama cucumber. Makanya dia kalau misalnya... kalau kita kasih cucumber atau nggak dikasih cucumber beda banget rasanya. Beda banget rasanya. Lebih keluar karakter Hendrixnya begitu lo taruh cucumber. Oh, tapi memang harus dicampur sama apa? Tonic ya? Lebih okenya sih dicampur sama tonic ya. Karena kan itu kan namanya gin tonic. Ya. Jadi emang harus dicampur gin sama tonic ya. Ya. Tapi terkadang ada sih orang yang nggak mau campuran tuh kadang ada. Kadang campuran juga nyeleneh banget. Gue pikir nih campur. Pernah tuh gue lihat saya mesen Hendrik. Campurnya cola. Lah gue bilang campurnya cola. Yaudah bikinin aja, udah gue bikinin. Yeah. Tapi hobi, namanya orang udah biasa kan ya. Yeah. Jadi sesuka dia aja pesen, tapi menurut gue emang gak wajar kayaknya campur cola. Kurang wajar wajar emang, bukan kurang ajar sih, kurang wajar. Tapi gak apa-apa, yang penting dia beli lagi kan. Enggak sih. Oh enggak juga. Langsung sekali doang udahnya pulang dia. Gue gak tahu apa dia sakit perut atau gimana ini. Tapi ya next kalau minum Hendrix pakai tonic guys. Pakai tonic. Nah, cara ngebedain minum-minuman sekarang nih lagi marak banget nih. Kemarin beberapa yang di Bali khususnya itu kan ketangkep nih dengan minum-minuman yang oplosan, yang palsu, katakan yang KW. Lu sendiri gimana sih meyakinkan orang tuh buat ini loh barang minuman kita tuh asli? Oke. Pertama-tama sih pasti gue jelasin bidang gue kerja di mana. Yes. Dan gue selalu make sure kalau mereka tahu distributornya kita ini punya importir sendiri. Oke. Begitu orang tahu kita punya importir sendiri, barang yang kita jual itu nggak mungkin palsu, nggak mungkin oplosan. Iya. Karena kita punya izinnya, kita punya pita cukainya, kita punya semua paperworknya lah. Aja ya. Jadi so far customer yang kita udah handle tuh mereka tahu kalau misalnya barang kita pasti asli. Tapi kira-kira ada gak sih yang palsunya dari barang yang ini?
Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Kira-kira pernah nggak lo dapat komplain, padahal nggak beli sama lu, dianya komplain sama lu gitu. Palsu nih. Gitu. Kalau palsu sih kita nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah, cuman palingan kayak liquidnya agak jadi lebih dikit, mungkin karena pas lagi di shipping, iya, betul. Tapi kalau oplosan kita nggak pernah dapat. Nggak pernah ada komplainannya, tapi memang setahu gue sih emang yang barang-barang di depan kita ini guys, ini nggak ada banget yang namanya oplosan ataupun KW Semarang, Batam ataupun mana tuh nggak pernah ada. Yeah. Jadi jangan kalian takut buat minum yang ada di depan kita berdua ini bahwa palsu tuh nggak ada. Ini semuanya asli kok. Mereka memang melalui prosedur pemerintah lengkap, ada cukai, mereka ada importir beneran dan nggak abal-abal lah. Jadi kalau seandainya kalian sakit perut beli minuman ke mereka komplainnya enak. Iya benar. Benar kan? Itu guys. Benar. Habis kalian minum ya jangan lupa follow Instagramnya. Bener. PMP. Tag juga. Ya, tag Instagramnya. Ini kalau kalian nonton, kita nggak ada giveaway kayak ya yang lain guys. Kita cuma ngasih tahu edukasi orang buat gimana sih memilih minuman yang enak, gimana sih cara minum yang enak itu seperti apa. Nah, terkadang orang itu kan ada nih. Kita kan lu sendiri kan mundar-mandir ke sana kemari nih ke outlet kiri dan kanan. Minum gin itu baik itu pakai gelas yang kita minum ini atau pakai rock glass? Oke. Sebetulnya kalau di Indonesia mungkin karena orang belum terlalu banyak tahu minum gin tonic itu seperti apa. Gin tonic itu dia punya gelas sendiri. Yes. Which is balloon glass kayak balloon gini. Glass kayak gini ya. Kenapa? Biar aromanya keluar. Benar. Biar kalau lu taruh buah di dalamnya, lu mau taruh apa, itu dia nggak stuck kayak di old fashion glass gitu, di rock glass gitu. Jadi kalau misalnya punya resto atau di rumah, ini invest beginian oke banget. Oke banget ya. Nah, jadi dan kalau beli di kita dapat balloon glass bro. Oh dapat ya guys. Tapi kalian belinya harus 12 botol. Dapatnya 2 gelas. Itu guys. Enggak juga sih. Oh enggak juga ya. Mohon maaf ada ibu yang di belakang dada soalnya. Maaf saya nggak tahu soalnya. Jadi guys kalau kalian mau minum enak itu harus proper yang namanya dari gelasnya. Dari botolnya asli, itu pasti akan menikmati sebuah minuman. Cita rasa minuman itu pasti akan kalian dapatkan. Banget. Jadi kalian selama ini yang taunya hanya minum yang itu pakai minum Hendrik terutama pakai gelas rock glass, ternyata itu salah. Kalian harus pakai balloon glass. Ya, sebenarnya nggak salah. Nggak salah, cuman kurang belajar aja. Kurang sensasinya kurang aja. sensasi, benar kurang sensasi guys ya. Sensasinya apa lagi ya? Nah kalau untuk kita katakanlah nggak usah Inggris deh, timun ini harus memang timun dari ada kan timun lokal tuh. Timun lokal tuh apa cocok dia dimasukin ke Hendrik Gin ini? Nah ini yang kadang-kadang jadi apa ya bahan obrolan lah ya. Kenapa sih harus curry? Kenapa harus Japanese cucumber? Kan? Karena itu yang paling mendekati dari aroma, dari rasa. Karena kan kalau cucumber itu ada getahnya gitu kan. Iya. Kalau kita pakai apa tadi timun acar. Timun acar. Dia gak ada getahnya bro. Dia adanya cuman airnya doang. Iya bener itu untuk acar ya. Untuk acar. Iya siapa tahu kan orang mendadak gitu beli Hendrik nggak ada timun Jepang katakan. Ada timun emaknya ya udah ambil potong aja cemplungin gitu kan. Sebetulnya bisa tapi rasanya pasti beda. Iya gue udah coba rasanya. Oh udah coba. Udah, oh enak. Agak berbeda ya. Beda. Agak pahit dikit. Gue sih nggak mau coba. Lu cobain lah. Jangan lah. Udah ini aja nih ngancis lagi dong kita. Ini enak banget nih. Sorry ya guys, yang di rumah lihat aja dulu. Iya. Atau beli deh. Atau datang ke Jaan gimana? Boleh. Jaan itu selalu ada. Barang ini kalau kalian minta tuh ada. Apalagi kalau kalian ke Jaan tuh udah ini kita ada nanti kita serving pakai es bucketnya punya dia yang lucu yang unik banget itu ada es bucketnya dia. Kalau kalian beli Hendrik, tapi kalau kalian beli yang merek sebelah mah nggak ada berapa. Ya, karena dari segi minuman orang PMP ini luar biasa guys. Mereka kebutuhan apa aja kemungkinan mereka tuh ada. Kalian cari tequila mereka ada es polon. Kalian cari bourbon ada yang ini nih. Kalau kalian cari Hendrik, nah ada pasti sama mereka. Udah beli Hendrik tuh jangan sama yang lain. Beli sama mereka aja itu pasti Hendriknya asli. Asli, udah pasti. Kalau harga ya nanti kita obrolin lah ya di komen. Kalian komen, kalian tanya, boleh nanti kita jelasin harganya. Harga distributor sama harga outlet itu pasti berbeda guys. Distributor pasti ada pajak, di outlet juga pasti akan ada pajaknya. Hendrik sendiri itu pernah menyandang predikat gin terenak dunia.
Kalau kalian tahu itu 2003. Kalau nggak salah yang saya baca di Wikipedia. Ya, benar kan? Benar. Karena Hendrix itu emang baru keluar di late 90s ya. Oke. Ya tahun 98 apa 99 gitu lupa. Tapi dia memang lumayan lama prosesnya sampai jadi Hendrix di botol hitam seperti ini. Sampai akhirnya kita menyandang yaitu gin terenak. Ya, best gin. Best gin ya. 2003. Botolnya ini kenapa harus hitam? Hitam apa coklat sih sebenarnya botolnya ini? Guys, menurut kalian botolnya hitam apa coklat nih? Kasih komen. Kalau kalian tahu, saya kasih giveaway. Giveaway-nya ya nomor handphonenya Tere. Nggak aci nih, nggak fair. Jadi kenapa nih dia botolnya hitam? Jadi sebenarnya kayaknya sih ya mereka dapat ilham tuh dari zaman dulu, tahu nggak sih apa namanya obat-obatan zaman dulu tuh. Mereka kan disimpannya di kayak botol yang gelap. Oh iya benar. Kenapa? Biar rasanya tetap sama. Jadi kalau kena matahari pun dia mantul. Mantul, gitu kan? Ya. Begitupun Hendrix. Jadi kenapa botolnya hitam? Jadi pas lagi di shipping dari Scotland, mereka kan selalu periksa botolnya itu rasanya udah bener apa enggak, baunya bener apa enggak. Nah begitu di packaging dikirim ke Indonesia ataupun kemanapun di dunia ini, rasanya tidak berkurang, baunya tidak berkurang. Jadi apa yang di packaging di sana kita dapatnya juga yang sama di sini. Makanya dengan menggunakan botol yang hitam seperti ini. Nah ini kan kemasan dia ini kan kemasan retailnya ada nggak? Biasa kan kemasan retail tuh dia ada pakai kotak. Ada ya retailnya ada ya. Tapi botolnya tetap sama. Botolnya tetap sama. Cuman packagingnya aja paling berbeda ya. Iya. Tapi kita semoga nanti tahun depan kita punya kayak variasi Hendrix yang berbeda. Nah guys kalian tunggu. Makanya kalian follow Instagramnya PMP. Biar dia tahu nih perkembangan Hendrix yang lain-lainnya ini. Biar kalian tahu. Jangan bengong aja tuh. Kayak kurang makan. Ya guys. Siap. Ini benar-benar PMP ini membawa sebuah minuman yang menurut gue pribadi itu minuman yang berkelas lah, nggak ecek-ecek juga. Dan nggak banyak yang bukan nggak banyak, memang nggak ada yang palsu dari mereka. Beneran. Kita Jaan sendiri ini kan podcast with Jaan, artinya Jaan itu restoran. Kita ada restoran di bawah di lantai 1 itu ada live musiknya. Kita tuh pakai barang mereka. Nah pakai barang mereka kita tuh nggak pernah dapat komplain. Memang enak banget. Memang ya jujur Tere. Berapa banyak Hendrix, Glenfiddich sama Monkey yang kejual di Bali? Kira-kira lo tau gak volumenya kira-kira berapa banyak? Banyak atau gimana? Lumayan ya, penikmatnya banyak ya? Iya. Kalau untuk orang beli pribadi itu banyak juga? Lumayan ya? Nah kalau yang misalnya nih gak bisa ke PMP, ngubunginnya kemana? Kita ada beberapa e-commerce account yang udah bekerja sama-sama kita. Oh ada. Ya. Walbus, Bugalu. Oh Bugalu. Terus kita punya kayak retail store juga. Mungkin kayak Red and White kita ada masuk. Oh Red and White masuk. Yang lain-lainnya gue masih kurang tahu. But maybe silakan dicek toko-toko sebelah. Toko-toko sebelah kalian pasti tahu lah yang ada di Bali ataupun nanti YouTube ini sampai keluar Bali silakan aja cari, pasti ada kok yang namanya Hendrix tuh nggak mungkin nggak ada di hotel-hotel mana aja ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kayak ini nih apalagi Glenfiddich tuh juga banyak variannya. Dari berapa tadi? Dari ada 12, ada 15, 18, 21, 25 kalau nggak salah sama 30. Itu udah masuk Bali semua ya? Kayaknya yang 30 belum masuk deh. 30 belum masuk. Yang 21 doang yang baru masuk. 21 baru masuk ya. Kalau Monkey cuman gini aja kan? Monkey baru itu aja. Baru nggak ada. Ada sebetulnya varian lain tapi belum masuk Indonesia. Belum masuk Indonesia. Ya. Cuma paling Singapura ya? Singapura ya. Oke. Nah Tere satu lagi nih. Ini kan angka 12 ini sih apa sih, kadang orang tuh sok tahu loh. Minta Glenfiddich 12 padahal dia nggak tahu 12 itu apa kode, apa seri atau apa nih. Biar teman-teman di rumah tuh tahu. Biar nggak asal Glenfiddich 12 tapi dia nggak tahu 12 itu apa maknanya. 12 itu maksudnya tahunnya. Jadi kenapa kita taruh 12 berarti dia minimum dia ada 10 tahun atau 8 sampai 10 tahun dia disimpan. Oh penyimpanannya. Sampai akhirnya dia di bottling di 12 tahun. Jadi 12 tahun itu minimum age-nya dia. Ya oke. Gitu.
Jadi 12 itu bukan angka yang biasa guys, itu tahun. Iya. Umur minuman ini setelah dibotoling. Ya, 12 tahun. 12 tahun. Jadi kalian tuh jangan, bukannya gimana ya, kadang ada orang tuh Glenfiddich 12. Kadang nanya 12-nya tuh apa ya? Nah 12-nya itu ternyata umur minuman itu. Umur minumannya, betul. Jadi kalian harus paham juga, makanya kita hadirkan orang PMP khususnya Tere. Tere ini ceweknya cantik, pinter, dia ngerti juga minuman. Dari tadi gue tanya dia tahu loh. Tadi kalah gue semalam cuman belajar, jujur Tere, gue tuh belajar semalam tuh ini ada dari jam berapa ya gue belajarnya? Dari jam 1 sampai jam 3 pagi gue baca Wikipedia. Cuma nyantol di otak gue, dia cuman best jin doang. Ini gak nyantol, itu gak nyantol. Gue bilang malu gue sama Tere nih. Masalahnya kalau misalnya gue gak tahu lu tanya apa, bos gue nanti nonton gimana bro? Oh enggak, tenang. Kalau bosnya sih my friend. Jangan lupa ya, bosnya itu my friend. Semuanya my friend. Semuanya friend. Tapi lebih friend lagi ya kita ini aja. Iya dong, pasti. Nanti paling bosnya laporan aja. Gimana baiknya, gimana naiknya. Kayaknya Tere aus kayaknya. Gini tuh. Woi satu lagi woi gini woi. Abis dari tadi lo gak minum, ngobrol mulu. Ya daripada ibu yang di belakang. Kacau itu ibu-ibu, dikit-dikit dada gue pusing. Oke. Tere kalau ini aja nih kita bahas. Ini harganya berapa nih? Per botol? Es Poland per botol berapa ya? 600-an ya kalau gak salah. 600 ya? Iya, kalau gak salah ya. 600 ya? Iya. Wow guys. Kalau buat saya sih murah. Okay. Murah buat saya 600, dengan 600 kalian dapat minuman yang enak. Ya. Ya 600.000. And this is a good one. This is like a good tequila. Karena gue peminum tequila. Yes. Oh pecinta tequila. Ya, bukan untuk mabok-mabokan ya guys ya. Hanya penikmat. Hanya penikmat. Beda loh guys, ingat ya beda. Peminum sama penikmat. Peminum itu dia memang suka minum. Ya. Penikmat itu hanya ya sesekali. Ya, mereka ya benar-benar dapat feel-nya mereka buat minum, mereka akan minum. Tapi kalau peminum tiap hari, sampai mabuk juga dia minum. Itu guys perbedaannya. Ya, tapi es Poland sih kita cuma ada 2 varian. 2 varian. Yang ini yang Blanco, yang sama Blanco. satu lagi kita yang Reposado. Oh Reposadonya. Ya. Reposadonya is one of the best Reposado yang pernah gue cobain dengan harga yang oke ya. Harganya sama? Enggak dong. Lebih tinggi? Lebih tinggi dikit. Lebih tinggi dikit. Gitu. Tapi dengan kualitas yang kita dapetin worth it banget. Worth it ya? Ya worth it banget. Balik lagi semuanya ini minuman harga distributor lo ya. Jangan kalian nanti tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke bar. Itu gue liat podcast lu tuh harganya 600.000. Come on guys, smart dong. Kalian masuk itu kena kita servis, kita ada, kita bayar listrik, kalian dapat live musik. Enggak hanya di tempat gua jajan, tapi di tempat lain kalian juga akan mendapatkan hal yang sama. Jangan kalian ujuk-ujuk datang ke tempat gue, Jaan nih kemarin gue nonton podcastnya Jaan nih, harganya 600.000, gue mau bayar, nggak bisa, beda lah. Beda. Ya guys, jangan kalian bawa-bawa lo ya. Kalau pergi ke bottle shop juga jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu juga, beda lagi. Setiap tingkatan dari distributor ke pembeli itu pasti akan beda harganya. Kalian masuk ke outlet beda, kalian masuk ke tempat bottle shop itu pasti akan beda. Nggak akan sama dengan distributor. Ya guys, jangan lupa lo, diingat tuh. Tolong diingat. Nah untuk minuman yang ini, ada nggak setara UMR harganya? Mungkin yang ini setengah. Setengah UMR? Iya udah sebutin aja deh berapa ya. Balvenie kalau nggak salah 1,4, 1,3. 1,3 itu UMR Bantul kalau nggak salah. Gila guys, orang UMR gaya-gayaan pengen minum Balvenie, gajiannya habis. UMR pula gajian. Waduh stres. Jangan guys, kalau kalian punya duit cuman UMR, jangan deh. Jangan ya. Nabung dulu sebulan 100 ya, 2 tahun lagi baru minum lah Balvenie. Kasian banget. Ya gimana harganya separuh UMR? Cek aja kalian UMR 1,4 kota mana, provinsi mana ya, itu harganya. Ya. 1,4 loh ya, beda kalau udah masuk outlet, jangan salah. Nah kalau untuk Glenfiddich harga tertingginya di Glenfiddich yang berapa? Karena tadi gue baru lihat price list yang 18 di 1,9. 1,9. Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Yang di atasnya lagi yang Glenfiddich 21? Kayaknya sih di atas juga. Lebih di atasnya lagi. Waduh, bisa-bisa UMR Jakarta. Gila, sebotol UMR Jakarta lu.
Apalagi kalian udah di outlet, double UMR loh. Harus jadi motivasi bro. Iya bener. Kalau kalian pengen minum yang enak, kalian harus spend money. Kalau kalian minum yang nggak mau yang nggak enak, ya udah. Alkohol 70% beli di apotek. Campur Etrajos. Itu murah, mabok dapet, pingsan mabok loh. Ya. Pingsan itu ya. Pingsan. Besok ke rumah sakit dong kalau kayak gitu. Namanya orang udah kebelet pengen mabok, gajinya UMR ya udah, belinya Repanol. Campur apa Etrajos kalau nggak tit. Oke. Kalau untuk yang ini harganya berapa? Walter Key 101. 101. Kayaknya sekitar 800-an ya. 800 Lupa gue kalau misalnya harga. Guys, mungkin lebih bener nanya Bu Ayu sih. Water Key ini 800 Water Key. Ini kalau kalian bayar kos-kosan, habis di kos-kosan kalian guys. Kos-kosan di Bali itu sekitar 800. Iya, jangan lupa kalau masalah harga nanti kontak Bu Ayu Citra. Ya, dari tadi dia bilang kontak aja Bu Ayu nih. Bu Ayu masuk Instagramnya itu Ayu Citra. Ada kok di Instagram saya juga saya follow dia, Bu Ayu Citra. Semua orang PMP itu saya follow loh. Cuman Tere aja kayaknya enggak ya. Gue gak nemu Instagram Tere ini. Jangan. Private bro, private. Oh private. Iya. Hati-hati guys, kalau kalian minum ya kalian harus spend money. Benar nggak? Iya. Kalau pengen minuman enak ya itu harus kalian beli. Dan harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kita di sini nih kita kita nggak ngajarin orang mabok ya, cuman kita mengedukasi orang. Minum boleh, tapi jangan sampai kalian kebablasan sampai mabok. Ya. Salah kalau kalian minum sampai mabok. Itulah orang Indonesia nih Tere, kebanyakan minum tuh mabok. Iya. Kalau orang luar kan nggak nyari mabok dia. Betul. Nyari happy, nyari anget, nyari memang kualitas minuman itu dinikmati. Nah kalau orang Indonesia nyarinya nyari mabok. Padahal hidup dia aja nggak minum udah mabok. Dia bilang gue pusing nih. Gue pengen mabok lah, lu kan udah pusing ngapain lagi mabok. Tapi biasanya gitu bro, kalau orang pusing mabok ya lebih cepat. Lebih cepat memang, tapi setelah dia gak mabok lagi pusing lagi. Apalagi nih kadang orang datang chat. Al, gue lagi ada masalah nih, gue pengen mabok. Bro, lu habis mabok masalah lu ada lagi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting hilang hitungan jam ya, jangan begitu gue bilang. Ya tapi sih nggak apa-apa, dia kan tamu ya udah gue bilang. Ya udah lu minum aja. Yang penting ada cuan. Pasti ada cuannya. Ya sekarang sih kita nggak muluk-muluk guys. Bali itu lagi berduka dalam artian pandemi. Nah kita sendiri yang bekerja di Bali itu susah payah tertati-tati. Apalagi yang minuman seperti ini kan kita agak berat juga. Tapi ya come on kalian yang punya uang lebih, kita bantu untuk teman-teman kita yang ada di PMP juga biar mereka dapat pemasukan guys. Ya, kita cuan juga. Ini kan edukasi. Kalau kalian belajar edukasi minuman itu mahal. Ini kita kasih gratis. Kalian tinggal follow Instagramnya PMP, Instagramnya Ayu Citra, Instagramnya Tere, sama jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Podcast with Jaan itu jangan lupa. Kalau Instagram saya pasti udah ada yang tahu lah. Nonton video ini pasti tahu dong Instagram saya. Abang ganteng, iya masa kan? gak ada yang tahu sih. Enggak lah, enggak ganteng, cuman karismatik lah. Guys, kalau kalian pengen ketemu Tere, ya Tere itu nggak bisa ditemuin orangnya. Dia pindah-pindah tempat, nomaden dia orang. Nomaden. Pindah sana, pindah sini. Nah, tapi kalau kalian ketik PMP di Instagram itu pasti nongol. Bukan nongolnya dia, nongol PMP-nya. Nongol PMP-nya, ya. PMP sendiri tuh berdiri kapan sih? Kita masih tergolong anak baru ya. Anak baru. Ya. Baru establish itu di tahun lalu, tahun 2020 di saat pandemi. Coba lu bayangin deh. Di sekitar bulan Agustus September, 2020 ya? Last year ya. Waduh, baru mau 1 tahun. Kalau bayi itu baru udah merangkak ya kalau nggak salah. Tapi PMP ini luar biasa loh guys. Dia baru setahun tapi bawa minumannya yang oke-oke punya. Jarang ada perusahaan yang baru tuh bawa minuman tuh kayak Hendrik, Glenfiddich, Monkey Shoulder sama yang lain-lain ini mereka tuh jarang ada. Paling mereka ngambil minuman ke distributor yang lain mereka jual lagi. Nah tapi gue lihat untuk PMP sendiri berani bawa minuman yang nggak ada orang yang pegang. Ada memang, cuman mereka distributor yang resmi. Secara official mereka yang megang untuk barang-barang yang ada di depan. Apalagi yang namanya Hendrik. Jujur kalau gua favoritnya Hendrik ya, sama Glenfiddich gua favorit. Itu enak banget emang. Kalau yang lain di rumah nggak tahu gua. Tapi jangan ya
saran gue sih minumlah yang memang terbaik. Ya. Enak rasanya, nggak bikin kalian benar-benar mabok. Jangan mabok juga sih. Terutama cari minuman di PMP. Iya. Jangan di yang lain. Yang sesuai lain kemampuan juga. Sesuai kemampuan, sesuai kantong. Sesuai kantong, ya. Bro. Balik lagi kalau kantong kalian nggak cukup, ya melipirlah ke apotik, beli alkohol 70% sama beli yang ya minuman apalah itu pokoknya tadi itu yang kena, yang masuk label. Guys, kalian mungkin heran, podcast pertama kita nggak ada sponsor, podcast kedua kita rame sponsor guys. Rame sponsor. Tapi kalian harus tahu ya guys, kita panggil si Tere ini, kita nggak kasih dia apa-apa loh guys. Kita cuman bantu ya Tere ya, kita saling bantu ya buat edukasi orang-orang minum tuh seperti apa, harus beli minuman tuh di mana, cara minumnya itu seperti apa. Tadi kan udah kita jelasin tuh, bareng-bareng kita jelasin. Ya nanti kalau kalian butuh apa-apa silakan, bisa ke Tere langsung, nanti ada Instagramnya. Tere sih megang Instagram PMP ya, kamu adminnya ya? Oh, kalau Bu Ayu Citra tuh adminnya apa sih dia? Kacau ya Bu Ayu Citra. Beda itu. Beda Bu Ayu Citra ya. Beda. Aduh Bu Ayu, Bu Bos. Oh udah jadi bos ya. Jadi bos ya. Tadi sih gue sempat kontak si Olivier Salvetti. Olivier Salvetti itu adalah bos mereka. Itu bos mereka guys. Iya. Bos yang ganteng dulu. Orang paling ganteng di Bali. Orang paling ganteng di Bali. Tapi sayang dia udah married guys. Sayangnya baru married guys. Enak ya Tere ya? Enak. Nah enak nih. Kayak perlu satu. Hendrik ini harus pakai es gak sih minumnya? Apa boleh gak pakai es? Boleh aja. Bebas ya? Iya bebas, tergantung lu sih sebetulnya. Cuma kalau gue lebih sukanya less ice aja. Oh less ice. Ini kira-kira menurut lu pas apa enggak nih takaran bikinan minum bartender Jaan ini? Pas. Pas ya? Pas dari es segala macam pas ya? Yes, dari cucumbernya juga pas, dari esnya oke. Dari Hendriksnya oke, toniknya juga oke. Nah kalau cucumber ini memang harus tipis-tipis atau boleh nih misalkan pusing tuh potong aja black masukin. Ya. Apa harus memang tipis-tipis begini? Enggak harus tipis-tipis kayak gini, bisa langsung dipotong gitu aja. Yang penting bagian bijinya lu keluarin. Oh itu harus bijinya harus dikeluarin. Bukan harus dikeluarin tapi lebih oke rasanya kalau bijinya dikeluarin. Oke guys, biji ketimun ya, bukan biji yang lain. Ya. Jangan kalian berpikir biji yang lain kayak keluarin, bahaya. Ya, jangan traveling otaknya guys. Ya pasti itu guys, minumnya itu memang harus, tapi memang harus timun aja, nggak pakai, boleh pakai apa namanya kayak jahe gitu nggak bisa? Boleh. Ada beberapa outlet yang gue datengin, mereka serve-nya nggak cuma pakai timun, mereka kasih tambahin apa gitu. Yang penting selama rasanya masih saling melengkapi, things okay. Oke ya. Ya. Sepengetahuan Tere nih, pernah nggak sih ngelihat orang Hendrik ini banyak banget dalemannya ini isinya? Kayak isi timun, isi lagi bunga-bunga, isi lagi apa itu, pernah nggak lo lihat? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Ada di mana tuh? Gue mau lihat kalau ada. Adalah salah satu outlet di Ubud. Kayaknya bukan Hendrik gini ya kayaknya. Kayaknya bukan Hendrik, bukan Hendrik. Tapi memang dia isinya timun, isi bunga yang kuning-kuning itu kayaknya. Bunga kuning sama bunga yang warna ungu, terus pakai lagi serai. Wow. Serai itu bahasa Inggrisnya apa sih? Gue nggak bisa bahasa Inggris lagi. Guys, itu nggak bisa bahasa Inggris guys, jujur aja. Tapi ya bisa. Serai itu apa ya? Gue lupa. Pokoknya serai deh. Ya oke. Serai pokoknya intinya serai aja. Gue lupa juga sih. Lupa gue yang penting minum aja. Yang di belakang boleh minum. Aduh enak banget nih. Oke Tere, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you banget udah diundang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya pasti. Tapi ngobrol gak masalah minuman. Oke. Jangan ya guys, bahaya guys. Nanti dia punya ini marah sama saya. Siapa marahin gue? Bu Ayu. Thank you banget Jaan udah. Sama-sama, gue thank you banget. Mungkin nanti gue akan ngundang orang PMP lagi loh. Yang kemarin itu nanti kita bahas di belakang layar. Siap. Ada siapa tuh pokoknya namanya yang kemarin terakhir gue kenalan, Bu Ayu. Ada nanti ya Bu Ayu ya. Nanti kita ngobrol. Gue pengen membahas tentang Campari kalau nggak salah. Iya. Orang Campari. Ya. Campari ini kan kalau sebenarnya salah satu produknya Campari. Oh produk Campari ya? Ya. Nah itu Campari itu kan kayaknya enak kalau dibahas tuh ya. Kita bahas detail demi detailnya Campari. Guys pokoknya kalau kalian pengen beli minuman yang ada di depan kita ini, hubungi PMP. Hubungi PMP Bali.
Tapi kalau kalian beli nggak bisa diedukasi sama dia ya repot banget. Kalian beli Hendrik, kalian ngajak ngobrol edukasi gue dong ya ribet. Ini kan edukasinya hanya sekedar di YouTube-nya Jaan aja. Ya jangan lupa kalian follow Instagramnya PMP sama Instagramnya Bu Ayu Citra. Nanti kita ada di bawah sini sama Instagramnya si Tere. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Podcast with Jaan. Yes. Oke guys, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Thank you Tere ya. Thank Sehat you. selalu. Sehat Bye. selalu, bro.